Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda, dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi tawadda'a kullu syai'in lazamatih wa dhalla kullu syai'in li'izzatih, taslama kullu syai'in liqudratih wa khada'a kullu syai'in limulkih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa ruh. Allahumma ftah lana futuhal arifin bihikmatika wansuna rahmataka wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'du, hadratul mukaramun, para alim ulama, para asatidzah, para guru, para hujat, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia, berkhusus Ketua DKM Masjid Nur Amal yang terhormat Bapak Mayor Juwana. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Dan Bapak Haji Umar yang masih aktif, kita doakan mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita yang hadir semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya dalam iman dan Islam, berikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta rentetan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, baik nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Dan alhamdulillah maghrib kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dicatat sebagai salah satu amal pemberat yaumil akhir. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada kecintaan kita, baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat rupa kamu, bentuk rupa ataupun jasad, dan amal kamu, yaitu amal-amal kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, dan tapi Allah akan melihat kepada kalian, yaitu qulubikum, hati kamu, wa niyatikum, dan niat kamu. Ini hadisnya redaksinya berbeda ya. Biasanya kan innallaha yanzuru ila suwarikum au ajsadikum
walakin yanzuru ila qulubikum. Biasa hadisnya seperti itu. Teman ini hadis agak berbeda redaksinya karena memang perawinya berbeda. Artinya Allah tidak memandang jasad kita, rupa kita, bentuk kita, apakah ganteng apa enggak, kalau perempuan cantik apa enggak cantik, tapi Allah memandang hati kita. Kalau cantik enggak sholat, sama aja ya. Di sisi Allah enggak dianggap manusia. Begitu juga bapak-bapak yang ganteng, dulu waktu masih muda gantengnya luar biasa. Sekarang gantengnya masih kelihatan. Tapi kalau nggak sholat ya nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memandang hati kamu. Nah, hati dalam bentuk ini bahwasanya ada tempat niat. Wa niyatikum, dan niat kamu. Oleh karena itu hati merupakan sentral daripada segala perintah. Bahasa kita ini Allah menciptakan manusia, jasad diahnya bentuknya sempurna. Diberikan potensi mata untuk memandang, kuping, mendengar, mulut untuk berbicara, tangan dan berbagai macam. Dan juga Allah ciptakan rohania kita dalam bentuk akal, diberikan hati kita. Dan hati menjadikan salah satu komando. Maka apabila hati ini baik, maka seluruhnya akan baik. Di dalam hadis lain katakan wa fil hadis ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairul jasad. Apabila daging itu baik, maka seluruh jasad badan itu baik. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Dan apabila rusak hati itu, maka rusak seluruh badannya. Ala wahya qalbu. Ketahuilah yang dimaksud daging itu adalah hati. Maka fawajaba al-ihtimamu bihi. Maka hendaknya wajib lebih mementingkan bihi kepada hati, wasarful inayah, dan juga mencurahkan segenap perhatian terhadap hati manusia. Di dalam Al-Quran ini Allah membagi hati, bahkan ada para ulama dalam bentuk macam-macam hati ini, ada mengatakan 15 bentuk hati, ada yang mengatakan 20 bentuk hati. Ada qalbul hayyu, hati yang hidup, qalbul mayit, hati yang mati. Ada qaswatul qalbi, hati yang keras, atau fasadul qalbi, hati yang rusak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hati menjadikan komando dari segala sesuatu. Coba kita pikirkan kalau kita mau berbuat, ya pasti perbuatan kita mulai dari hammah, ada hati, cita-cita, niat. An-niat, hamma, azam itu sama. Yaitu rencana niat yang sudah akan dikerjakan, bukan hadis senaf. Itu datangnya dari hati. Maka kalau niatnya baik, hatinya baik, maka dia akan memerintahkan seluruh anggota badannya. Ketika ditransfer ke otak, semua perintah komando ini seluruh anggota badan kita ikut. Kalau niat kita mau ke masjid, insya Allah kaki juga ikut datang ke masjid. Nggak mungkin bertentangan. Ya, niatnya kaki kita mau ke masjid. Dari dalam komando, ayo kita masjid. Nggak mungkin kaki itu ke geraha. Kenapa? Kejauhan ke geraha. Dari ke masjid gitu. Jadi pentingnya hati semacam itu. Maka itu hati yang qalbul yalin, ada hati yang dalam bentuk layin itu arti lembut. Ada bentuk qaswah yang keras. Kita lihat salah satu contoh yang selamat ini kan namanya qalbun salim. Di dalam Quran ini ada kalimat hati yang selamat. Hati yang selamat ini artinya senantiasa mendapatkan selamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya qalbun salim. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak ini tidak ada gunanya lagi. Illa istisnanya kecuali man atallaha biqalbin
salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi qaulun salim bisa diartikan bersih, tapi senada kalimat itu hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada tanda-tanda hati seseorang ini yang dikatakan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dalam neraka. Ulama mengatakan bahwasanya walil qalbu salim alamatun. Bahwasanya di dalam hati yang selamat itu ada tanda-tandanya. Alamatu tadullu ala salamatihi wa naqaihi wa zakaihi. Tanda-tanda hati yang selamat itu menunjukkan atas hati itu ala salamatihi, akan keselamatannya, wa naqaihi dan kebersihan, wa zakaihi dan kesucian hati itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah berdoa dalam doanya. Faqad kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Adalah Rasulullah SAW pernah berdoa, belum minta was'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang salim, yang selamat. Kalau dalam Quran tadi artinya hati yang bersih. Sehingga apa tanda-tanda alamatnya hati yang selamat wa qalbul salim adalah diantaranya wa min hadzal alamat, diantara tanda-tanda hati yang selamat tadi adalah antakuna qalban mutarahilan anid dunya. Ciri yang diantara ciri-ciri tanda yang selamat tadi, hatinya menghindar dan menjauhkan daripada terikatan dengan dunia. Maksudnya bagaimana? Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ghairu muktarin biha, dan mengupayakan bahwasanya tidak tertipu terhadap dunia. Aliman bihaqiqatihi, karena dia mengetahui hakikat dunia itu adalah wa annaha darul fana'i wa zawal. Karena dunia ini adalah negeri yang fana. Fana artinya apa, Pak? Tidak abadi, ya. Hancur. Karena fana lawannya bako, ya. Bako abadi, kekal, jadi tidak abadi, ya. Artinya hancur, kekal, ya, itu artinya fana. Karena menyadari wa innaha darul fana'i wa zawal. Zawal apa nih? Punya batas, ya. Maka Nabi pernah berdoa, ya, dengan doanya Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini punya batas. Wa in inna aisyad dunya, sungguhnya kehidupan dunia, wa in azuma, seandainya dia besar. Maksudnya besar ini kalau misalnya kalimat kaitannya jabatan yang tinggi, atau kalau besar dalam bentuk harta berlimpah ruah, bahwa zailun, pasti akan ada batasnya, berakhir. Atau masalah umur, wa in munni'abihi mi'ata amin au alfa amin, atau pengen hidup 100 tahun atau 1000 tahun lagi, bahwa zailun, pasti ada batasnya. Apa batasnya? Kematian. Maka dikatakan dunia ini adalah fana, tidak kekal. Nah, Nabi berdoa semacam itu di akhir hayatnya Nabi. Dan mengatakan 5 hari sebelum wafat ketika halaqah kepada sahabat, Nabi memberikan satu tip dengan doa ini, Allahumma la aisha, Allahumma la aisha akhirah, ya. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Jadi tanda pertama orang-orang kehidupan salim ini adalah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tapi akhirat menjadi tujuan utama. Kendatipun kegiatan semua dunia, tapi niatkan untuk akhirat. Kalau kita untuk akhirat, insya Allah itu akan menjadikan pahala. Karena kita bicara dunia kan semua yang ada di dunia, Pak. Maaf, bapak-bapak nih, misalnya istri, anak,
harta, tahta, itu kan dunia. Makan dunia bukan, Bu? Dunia makan tuh. Tapi kalau niatkan untuk akhirat bisa. Niat makan supaya kita kuat. Kalau kuat kan ibadahnya gampang. Ya, bangun dari tidur juga enak. Bangun tidur. Niatkan ikuti sunnah Nabi, baca doa. Jadi kan apa? Akhirat kan. Minimal bismillah. Unsur. Bacanya lengkap. Tapi saya yakin bapak-bapak ibu kalau kira makan yang enak lupa tuh baca doa. Maksudnya doa yang lengkap, paling bismillah doang. Ya, apalagi makan habis kemarin tuh habis motong daging banyak bener tuh kan. Waduh, gak lupa Allah ma barik lana lupa. Paling bismillah buru-buru itu. Itu kan. Maka pernah ada cerita nih. Ini cerita ya. Jadi anak kecil zaman dulu, Pak. Jadi waktu kecil kalau melewat kampung lain kan gelap tuh, banyak setan tuh. Ya, udah dibilangin tuh sama ibunya, nak kalau lewat sana baca istaid billah, minimal berlindung pada Allah supaya nggak digoda setan. Rupanya tengah jalan ngelihat sesuatu yang bergoyang, ketakutan, putih-putih. Udah lupa baca doa. Dia ingat doanya makan aja. Dia baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Setan ngerti artinya, udah takut lari. Kenapa? Gua takut dimakan katanya. Jadi kalau lengkap itu, ya kaitannya baca semacam itu. Jadi kalau kita lihatin akhirat semua jadi ibadah. Jadi makan ibadah. Maaf ibu-ibu kalau suaminya pulang nyedain walaupun kopi itu jadi ibadah. Ya, ibadah luar biasa. Jadi makanya setan susah godanya orang yang rumah tangga. Kenapa? Semuanya ibadah. Dari mandang istri, istri mandang suami ibadah. Tapi jangan sampai sana ya, kita jauh. Ini niatnya kata Nabi SAW, man kanat niatul akhirah. Barang siapa niatnya untuk akhirat, walaupun kegiatan dunia, jamallahu ta'ala syamlahu. Maka Allah jadikan semua potensinya itu, kekuatan itu untuk bisa melaksanakan. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa tatud dunya radimah, dan dunia tidak akan datang kecuali dia mendatangi. Jadi artinya kalau bahasa sononya nggak terlalu ngoyok gitu dunia, malah dunia datang sendiri sama dia. Wa man kanat niatud dunya, tapi apabila niatnya dunia, faraqallahu alaihi amrahu, maka Allah jadikan seluruh kegiatannya, perkaranya kucar-kacir, porak-porandai. Wa jala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan di kedua pelopak matanya kemiskinan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang sudah ditetapkan. Jadi intinya adalah orang-orang yang semacam ini, yang qalbun salim ini, diantaranya tidak keterikatan dengan dunia. Dunia dijalankan sebagaimana biasanya, seperti air mengalir. Para sahabat Rasulullah, apakah mereka banyak yang miskin? Tidak, banyak yang kaya juga. Abdurrahman bin Auf saja orang paling kaya. Ahli ekonomi sahabat Nabi, salah satunya yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan kekayaannya berlimpah ruah. Sampai sekarang kan warisannya ada kan? Wakafnya ada Pak ya? Utsman bin Affan, mulai dari air kan sumurnya, mulai dari kormanya itu sampai sekarang bisa bikin gedung itu dekat tower itu kan dari hasil kormanya Utsman bin Affan. Berarti kan orang kaya, tapi hidupnya zuhud semacam itu. Kenapa? Karena dunia sebagai sarana untuk mencapai negeri akhirat. Maka sebenarnya beruntung orang kaya ketika bilang kekayaan, dia berpotensi untuk bisa bayar zakat, bisa bersedekah, dan bisa infak. Tapi kembali kepada niat tujuan tadi. Kalau tujuan tadi yang kebesarannya dia tidak keterikatan. Kalau terikatan dengan dunia, maka kadang-kadang dengan pekerjaan akhirnya sholatnya diabaikan, keterikatan dengan dunia tadi. Jadi kembali lagi orang semacam ini bahkan bahasanya zuhud. Bahkan pernah ketika Abdurrahman bin Auf mendengar ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang miskin ini adalah
mereka yang duluan masuk ke dalam surga dibanding orang-orang kaya. Katakan, yadkhuluna jannata fuqara wal masakin. Orang-orang miskin dan fuqara ini mereka masuk surga sebelum orang-orang kaya. Jaraknya setengah hari. Setengah hari ini hitungannya adalah 500 tahun. Maka kemudian Abdurrahman bin mengatakan, kalau begitu enak orang miskin dong. Kenapa? Hisabnya sedikit, karena orang kaya terjebak dengan hisabnya kekayaan yang berlimpah ruah. Jadi dia masuk keduluan. Maka dia berencana, kalau gitu mendingan saya jadi orang miskin. Tapi bagaimana kayanya ini? Maka caranya dibeli semua kebun-kebun korma yang ada di Madinah. Bahkan ada beberapa wadin. Wadin ini ada lembah. Yang ada kormanya dibeli, semua dibeli. Saking banyaknya semua dibeli, akhirnya duitnya habis. Ketika habis, alhamdulillah saya jadi orang miskin. Kenapa? Maafi fulus, gak punya fulus, gitu kan. Ya, korbannya bagaimana? Ada yang dikeringkan, disedekahkan dan sebagainya. Yang penting duitnya habis. Kenapa? Jadi orang miskin. Akan tapi Allah punya cerita beda. Allah punya iradah, manusia punya iradah. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Tapi yang terjadi kehendak Allah. Ujuk-ujuk, nih kata ujuk-ujuk kata orang Jawa. Tiba-tiba datang dari rombongan Yaman, diutus. Ketika itu terjadi penyakit kulit. Yang kata penguasa Yaman, cari di Madinah kurma Nabi. Beli harganya berapa saja. Nanti dicampur dengan minyak untuk mengobati kulit. Karena wabah penyakit. Semacam korela, semacam itu. Walaupun harganya 10 kali lipat, yang penting dapat. Wah, sampai ke Madinah tanya, ini kebun siapa? Kebun Abdurrahman bin Auf. Orangnya di mana? Ada sana. Ini kebun siapa? Semua punya dia. Akhirnya datanglah ke rumah Abdurrahman bin Auf. Ini dijual nggak? Enggak. Kenapa nggak dijual? Ya apa-apa, saya nggak butuh uang. Tapi karena kepentingan untuk umat, untuk mengobati, saya beli. Karena kan kalau misalnya ibarat stok barang sedikit Pak ya, nggak di pasaran pasti harganya mahal. Karena butuh 10 kali lipat saya beli. Masya Allah. Dibeli 10 kali lipat. Kalau mungkin modalnya 1 miliar, akhirnya dapat 10 miliar. Yang tadinya pengen miskin malah tambah. Nah itu. Abdurrahman bin Auf. Kita kembali. Salah satu bagian. Inilah orang yang dikatakan hati yang selamat. Qalbun salim. Maka tidak ada, tadi katakan pada hari tidak ada yaumala tanfa'u. Harta dan anak kecuali hati yang selamat. Jadi salah satu bagian yang paling baik itu hati yang selamat. Bukan berarti qalbul taqi nggak selamat, tidak. Ada qalbul taqi, taqiyun maksudnya hati yang takwa. Qalbul hayy, qalbul hayy ini ada hati yang hidup. Ada lagi qalbul mayit. Nah, hati yang mayit atau mautul qalbi. Makanya hati yang mati, kata Syekh Imam Athailiyah dalam kitab Hikam ini, ada tanda-tanda hatinya mati. Yang disebut mati, hatinya mati bagaimana? Wa min alamatil qalbil maut. Di antara hati mati, tanda-tanda pertama adalah adamul husni alama taraka ala amalin. Hatinya enggak merasakan sedih ketika meninggalkan perintah. Contohnya, maaf, misalnya nggak sholat maghrib nih, nggak ada rasa sedih gitu kan. Saya nggak sholat maghrib, tapi biasa aja. Bahkan habis maghrib makan 3 kali malah enak. Nggak merasakan tuh di dosa, nggak merasakan gitu. Sampai isya sampai subuh nggak merasakan. Itu tanda-tanda tuh. Ya, adamul husni alama kalau ke ala amalin. Jadi setiap perintah nggak dikerjakan, dia nggak ada hatinya, tidak ada masa sedih, nggak ada merasakan bersalah kepada Allah. Itu tanda-tanda hati yang sudah mati. Yang kedua adalah adamun nadmi ala dzunub, nggak nyesel. Kalau tadi nggak merasakan sedih kalau dia meninggalkan perintah. Kedua sebaliknya, adamun nadm, tidak ada rasa menyesal ala dzunub ketika dia melaksanakan dosa. Maaf, misalnya minum khamr gitu kan,
dia nggak merasakan dosa karena ini larangan, judi dan sebagainya. Bahkan dia bangga. Malam minggu kemarin dapat berapa botol? 3. Wow. Saya 6 botol nggak apa-apa. Saya 1 kerat nggak apa-apa. Oh, bangga bener gitu kan. Jadi nggak ada rasa nyesel tadi, nggak ada rasa sedih, ini nggak ada rasa. Itu tanda-tanda hati mati. Lalu bagaimana solusinya sih? Kalau misalnya ada sesuatu kan dalam agama pasti ada jalannya, ya. Segala sesuatu pasti ada jalannya. Kesulitan pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra. Maka solusinya kata Nabi SAW, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Wa inna Allah ta'ala yuhyi qalbal mayta binuril hikmah kama yuhyil ardo maytata bima'il mator. Kata Nabi, hendaknya kamu selalu bergaul kepada orang-orang alim. Alaikum bimujalasatil ulama. Ulama jamak dari alim. Hendaknya kalian bergaul, duduk bersama orang-orang yang pandai, orang pinter. Wastima'il kalamil hukama, dan hendaknya mendengarkan kalam, petuah nasihat para hukama. Hukama ini ada ulama yang ahli dalam bidang tauhid, namanya hukama. Kalau fuqaha, ulama yang ahli dalam bidang hukum. Zaman dulu cuma ada itu doang, hukum dengan tauhid. Syariah namanya fuqaha. Sekarang berkembang syariat juga. Ya. Perkembangan adanya fikih, ada fikih ibadah, fikih munakahat dan sebagainya. Nah kata Nabi, hendaknya kalian duduk bersama orang-orang alim ulama dan mendengarkan petuah orang-orang yang ahli dalam bidang tauhid. Kalau kamu duduk, apa kompensasinya kata Nabi? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayta binuril hikmah. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang tadi sudah mati binuril hikmah, dengan nur hikmah. Nur hikmah maknanya apa? Ilman nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat yang tadi nggak tahu, ya. Minasyakki ilal yakin, yang tadinya ragu-ragu jadi yakin kalau bergaul semacam itu. Apa benar surga neraka ada ya? Katanya Pak Ustadz, bener nggak sih? Kata Pak Ustadz, bener. Emang Pak Ustadz tuh ngerasain surga neraka? Tanya begitu deh. Ya. Kembali kalau masalah di luar jangkauan kita, itu kan adanya di dalam hati. Sesuatu yang gaib percaya dengan hati. Kalau orang sekarang bilang yang transcendental, di luar jangkauan akal, itu harus dengan hati. Yang tadi ragu menjadi yakin. Ya. Yang tadi minar ria ilal ikhlas, yang tadi ibadahnya ada ria-ria dikit jadi ikhlas. Itu bergaul semacam itu. Kemudian mudah untuk ibadah. Maka kata Nabi, fa innallaha ta'ala yuqalbal maita binul hikmah. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang tadi sudah mati dengan nur hikmah, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil abba metata bima'il mator. Sebagaimana bumi yang tadinya kering kerontang, dia akan subur dengan adanya air hujan. Nah, begitulah hati manusia yang tadi mati. Maka solusinya salah satu hati mati sehingga nanti sadar, oh iya ini kewajiban. Kewajiban apabila dikerjakan ya dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Timbul sifat khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara bagaimana ketika seorang terjebak melakukan perbuatan tadi, solusinya adalah deketin para ulama, orang-orang yang ahli agama, sehingga ketika mendapatkan petua, nasihat, hati ini akan berkembang lagi, yang tadinya mati menjadi hidup lagi. Kedua, ada dalam Al-Quran kata khaswatul qalbi, ada hati yang keras, tadi hati yang mati, ini hati yang negatif aja ya. Jadi khaswatul qalbi ini hatinya keras. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dikatakan, jumudul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub wa qasratul dzunub min tulil amal wa tulil amal min hubbud dunya wa hubbud dunya kulli rasi khati'ah. Jumudul aini, kalau bahasa kita, kalau terjemahan secara satu-satu, jumudul aini artinya bekunya mata. Ini bahasa kiasan. Kalau bekunya mata berarti orang nggak pernah nangis. Kalau orang nggak pernah nangis berarti orang nggak pernah apa?
nggak pernah nyesel gitu, nggak pernah nyesel itu ya. Kata Nabi, jumudul aini min qaswatil qalbi. Ini dari sisi lain ya, hadis lain, bekunya mata disebabkan hatinya keras. Kenapa bisa keras? Wa qaswatil qalbi min kasratiz dzunub, karena dosanya udah banyak bener tuh, ibarat air udah nggak hitung, luber dosanya ya, nggak hitung gitu. Dari zaman jahiliyah sama sekarang belum tobat-tobat dosanya, itu namanya luber kan. Kenapa sebabnya dosa banyak? Min kasratiz dzunub. Kenapa terlalu banyak? Min tulil amal, disebabkan karena terlalu banyak angan-angan, banyak keinginan tapi nggak tercapai. Wa tulil amal min hubbud dunya. Nah, kembali lagi cinta dunia. Kenapa terlalu banyak angan? Karena terlalu banyak memikirkan cinta kepada dunia, jadi lupa akhirat. Jika kata Nabi, wa hubbud dunya kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan sentral daripada kesalahan. Karena dunia dia bisa terjebak melakukan kesalahan tadi. Ini hati yang keras. Ya. Bagaimana solusinya? Kembali, qalbul yalin, hati yang lembut. Kalau lembut bagaimana? Menyadari tadi bahwasanya dunia ini fana. Bahkan para sahabat ketika bicara para dunia, mereka tetap bergeming, ya, artinya tetap memperhatikan dunia, tidak meninggalkan dunia. Sebagaimana dalam Al-Quran katakan, wabtagi fi ma atakallah hudarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap yang prioritas akhirat, tapi jangan melupakan bagiannya di dunia tadi. Itu para sahabat, dinasihat sahabat semacam itu. Karena kaitan dengan itu, mereka dunia tetap dikerjakan, tapi tidak melupakan akhirat. Mungkin bahasa sederhananya, pekerjaanmu jangan sampai melalaikan daripada akhirat. Itu maksudnya semacam itu. Nah, itu para generasi para sahabat semacam itu. Sehingga dikatakan bahwasanya karena kita dunia ini tempat beramal, sedangkan akhirat tempat apa? Jaza, tempat pahala. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan ad-dunya daru amalin. Dunia ini tempatnya atau negeri untuk beramal. Wal akhiratu darul jazai. Dan akhirat ada tempat untuk meraih pahala, mendapatkan pahala. Wa malam, barang siapa yang tidak melaksanakan di dunia, wa malam ya'mal huna nadima hunaka. Jangan sampai tidak beramal di dunia, nanti di akhirat akan menyesal. Itu. Jadi sekali lagi itu katakan hati yang keras. Untuk dilembutkan bagaimana? Ketika Rasulullah SAW ditanya Abu Darda, maka dikatakan Nabi, hendaknya kamu senantiasa berbuat baik kepada anak yatim. Ya, itu menunjukkan yalin qalbuk. Ya, artinya sering memberi kepada seorang, terutama yatim, yalin qalbuk, ya. Maka hati kamu akan menjadikan lunak. Hadirin jamaah bahagia, masih banyak kita bicara masalah hati. Nanti ada hati yang rusak, tadi hati yang keras, nanti kita bicara hati yang rusak. Sebelum lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar materi ini atau yang lain, silakan. Masih ada waktu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa hidupnya beliau ini juga berbuat baik, Ustaz. Jika kita berjumpa menolong orang dan kita memberi binatang sama bumi. Nah, kita sebagai ahli warisnya melaksanakan kegiatan beliau ini, kita tentukan apakah amal ini mendapatkan pahala atau tidak, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua mendapatkan pembelajaran mengajarkan anaknya. Karena dalam bahasa Adi katakan ini amal jariah dari orang yang masih hidup, ya. Arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut.
ada 4 perbuatan ketika di dunia itu masih dialirkan pahalanya kendati pun dia sudah meninggal. Di antaranya adalah taroka dan solehan fahuwa yada'ulah. Ini redaksi beda dengan yang 3 ya. Nanti kalau yang 3 kan hadisnya beda ya. Hadisnya apa depannya? Iza mata bunu Adam in qata'a amalu min salasin, yang sering kita dengarkan gitu ya. Ya, apabila meninggal anak manusia maka akan terputus amalnya illa min salasin kecuali 3. Di antaranya adalah apa? Awaladun soleh wa yad'ulah. Ya, ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Kemudian ilmu yang tafwid. Di hadis lain dalam kitab Mustalah Hadis itu ada 4. Di antaranya adalah arokan waladan solehan bahwa idaulah, yaitu anak-anak yang ditinggalkan tadi, dia ketika itu melaksanakan doa kepada orang tuanya. Itu yang mendapatkan dialirkan tadi. Adapun orang tua ketika mengajarkan anaknya waktu kecil, apabila dilaksanakan itu mendapatkan pahala. Kalau kita masih kecil Pak ya, bisa kita anggap anak salah sebelum balik kita ajarkan, itu kita dapat pahala mengalir. Kebaikan-kebaikan dia dialirkan kepada orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya, anaknya mengikuti dia, itu pahala yang pernah dilaksanakan dia dari dulu orang tuanya tadi. Ya, orang tuanya mendapat nilai pahala sebabkan mendidik anak tadi. Pasti anak semacam itu nggak lepas daripada doa dari itu anak. Ya, jadi mengikuti jejak langkah orang tua, menjaga baik orang tua, dan juga itu merupakan keberhasilan orang tua. Ya, itu dapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak yang soleh. Kalau anak soleh ini kan pasti anak yang selalu mendoakan, nggak lepas daripada orang tuanya. Jadi walaupun bagaimanapun dia selalu ingat kepada orang tua, baik dia sedang beramal, ya beramal zahir dia atau beramal dengan uang infak, pasti selalu ingat kepada orang tuanya. Dan kalau diniatkan buat orang tuanya, itu akan mendapatkan kepada orang tuanya. Mungkin begitu Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi Tuhan Allah memandang kita dengan hati kita, tapi kita sebagai manusia ini faktanya kadang-kadang kita tuh menghargai pejabat, ya orang-orang top kenal, tapi orang-orang biasa kadang-kadang dipandang remeh. Jangankan untuk menerima disalamin, lihat aja orang rendahan itu nggak dilihat. Nah, ini apa kodratnya manusia itu, apakah hatinya rusak? Bukan? Iya. Kalau kodrat manusia sih baik semua. Tinggal pengelolaan sifat manusia tadi, karakter manusia kan diolah macam-macam. Maka dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Iza nazara ahadukum," jika salah seorang kalian melihat dengan yang lain, manput jela alaih, yang diutamakan, yang dilebihkan atasnya minal mal, dari harta benda, wal khalqi, penciptaan. Kalau harta benda mungkin kita memandang orang yang lebih kaya. Bisa juga orang ketika kita memandang kepada orang tadi itu, fal yanzur ila man asfalami, maka kamu hendaknya memandang yang lebih rendah. Kendati pun hadisnya menunjukkan supaya kita tidak menjadikan ujub atau tidak makan putus asa. Nah, begitu juga dengan sifat seseorang tadi. Rasulullah SAW ketika para pejabat-pejabat kafir Quraisy biasa menghormati boleh, tapi jangan berlebihan. Takriman wa ta'ziman boleh karena jabatan dia. Misal ke Pak RT, sama sore Pak RT kita nunduk boleh, nggak menjadikan kita namanya kufur, enggak. Yang nggak boleh kan penyembahan tadi. Jadi kalau menghormati Pak RT boleh dengan kalimat itu penghormatan. Sebagai manusia boleh kita hormati, sama saling menghormati. Itu namanya takriman wa ta'ziman. Karena kita diajarkan akhlak. Sampai kita dalam akhlak ini orang lagi duduk dengan jalan, siapa dulu yang salam? Orang yang jalan. Ya, berikan salam dulu, ya. Bagusnya gitu kan.
Ini ada duduk, kita jalan. Karena kita jalan, kita menjalankan salam. Assalamualaikum. Gitu kan. Bukan abang-abang kita yang tua, ini anak kecil. Saya kan tua, biar dia dulu anak kecil lah salam. Enggak begitu. Itu ada adabnya. Kepada yang tua dan menghormati kepada yang tinggi jabatan boleh, tapi penghormatan semacam itu. Bukan penghormatan yang berlebihan. Sebaliknya kepada yang bawah juga kita tidak boleh merendahkan. Maka timbulnya nanti marhamah, kasih sayang. Bagaimana Umar bin Khattab, dia suka belusukan. Umar bin Khattab sejarahnya Pak, itu sampai sering belusukan Pak. Ya, kalau bahasa sekarang belusukan, kalau dulu sering ke bawah. Ya, sering ke bawah. Sedikit ada cerita. Jadi ketika senja, Umar bin Khattab tiba-tiba jalan mau pulang, lihat anak muda lagi di bawah pohon dalam sedih gunah gulana. Ditanya, ya syabab, pada bekika, wahai pemuda, apa menyebabkan kamu sedih? Anak ini nggak kenal Umar bin Khattab. Kalau namanya kenal, zaman dulu nggak ada media untuk bisa kenal. Dia nggak kenal, ya orang tua ada jawab, saya sedih ya Tuhan, saya sudah bertahun-tahun menjadi gembala kambing, baru kali ini udah ambil iladul bisyamsi, sampai dengan terbenamnya matahari ini kambing saya belum semuanya ada. Seandainya ada 200 mungkin baru 50 lah. Sedangkan saya punya tanggung jawab kepada Tuhan saya. Nanti seandainya kambing nggak kumpul ada dua alternatif. Apakah saya dimarahin? Yang kedua bisa saya dikeluarkan. Melihat anak ini jujur, Umar bin Khattab kemudian mencoba menggoyahkan keimanannya. Kalau gitu daripada kamu dimarahi, diberhentiin, kamu nggak dapat pesangon. Lebih baik nih kambing yang ada 50 ini saya beli berapa nih? Kalau 4 juta kali 50 berapa tuh? 200 juta kan lumayan. Buat kamu saja. Nanti pulang kamu bilang kambingnya nggak ada pulang. Kamu mah dimarahi, diberhentiin, udah dapat duit gitu kan. Tapi apa kata anak tadi? Aina Allah, ya, di mana Allah? Membuat Umar bin Khattab merasa gembira, anak masih muda. Karena gitu. Anak masih muda punya keimanan. Saya tidak bisa, Tuhan saya tidak bisa melihat, tapi Allah melihat saya dimanapun berada. Itu Umar bin Khattab. Ya. Pernah suatu ketika ada orang tua pagi-pagi, ya, lagi ini Pak apa namanya di sawah lah gitu kan, pagi di padang korma lah gitu kan. Tiba-tiba pagi habis subuh Umar bin Khattab ngelihat orang tua sudah tua gitu kan, udah sepuh, Syekhul Kabir. Dia melihat orang tua tapi semangat gitu kan. Katakan, Pak, apa taman korma? Kenapa nggak menanam yang lebih waktunya lebih singkat? Kalau korma ini bisa 5 tahun, 6 tahun kalau dari awal. Kenapa nggak bisa nanam mentimun dan yang 3 bulan yang bisa kamu manfaatkan? Apa kata orang tua itu? Garusul hatta akalna. Sungguh aku menanam agar penerusku bisa menikmati. Sebagaimana dulu orang tua saya nanam, saya bisa menikmati. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya bagaimana? Jadi nanam ini bukan untuk diri sendiri, untuk generasi anak-anaknya gitu kan. Seandainya meninggal kan berarti warisan tadi. Nah, artinya orang tua tadi dengan Umar bin Khattab itu saling menghormati tadi, ya. Tidak melihat rendah, padahal dia seorang pejabat, kepala negara, Amirul Mukminin pejabat, tapi sama bawahannya itu walaupun nggak kenal, nah itu sangat begitu. Ini salah satu bagian bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Nabi senang kepada anak-anaknya. Bahkan ada orang Badui datang ke masjid, ngencingin masjid, Nabi nggak marah tuh. Karena nggak tahu dianggapnya. Masjid dikencingin, Pak. Seandainya sih ada ngencingin masjid, gimana kira-kira nih? Nabi nggak ada, dia memang nggak tahu, orang nggak tahu namanya Arab Badui, Arab dari gunung, ujuk-ujuk, ngencing gitu. Ya Allah, udah tembak aja lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita Pak Firman terusin di rumah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma alimna ma janu alimna ulama nafi'ah wa sababa lima ghfirati dzunubina Allahumma hdina min indik wa min alaina min fadlik wa syu'alana wa rahmatik wa anzil alaina ma min barakatik wal bisna libas afik wa afiatik fid dunya wa dunya akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.